Aman Pak Duno. Setelah Kirim. terus Kirim. Nanti dipanggil. Ini teman apa ini teman-teman sekarang nanti dipanggil. Aman Pak Duno. Ini kondisi on mati Aman Pak mati on off Inggris ya. Satu sampai terakhir menurut tutorialnya itu 68 badan geospasial. Nah kita ini tapi 13 toh 1608 113. Nah kirim. Misalkan teman-teman cara tekniknya nanti ada di mungkin saya akan menggunakan melakukan pencarian kirim. Cara yang gunakan adalah dibalik. Ini kayak gini. Ini enak, nggak ribet. Tapi kalau sama gini, mesti ini. Kebanyakan orang masang kasa mesti kayak gini. Gini. Sebetulnya cara yang benar adalah dibalik. Nanti akan saya praktekkan. Oke, lanjut. Ini cara-caranya nanti gampang. Kita praktekkan saja. Ini kalau ada luka di kepala, kayak posisi kayak dengan kalau yang sering main bandengan jalanan tidak paham. Ini gendongannya sama kayak tadi. Lanjut. Oke, luka bakar. Jadi semua yang terjadi akibat paparan suhu tinggi. Paparan suhu tinggi itu apa aja? Lanjut. Nah ini karena jadi suhu di atas 60 derajat Celcius. Yang keduanya adalah bahan kimia. Biasanya buat orang yang sering kasus terjadi adalah disiram air keras itu. Yang ketiga adalah radiasi. Yang keempat adalah yang ketiga listrik. Yang keempat adalah radiasi. Nah, jadi dalam luka bakar itu ada golongan Pak, ada derajat 1 biasanya ini terus kan atas kulit ari jalannya merah tadi. Biasanya contohnya ketika jenengan mau mengangkat air mendidih biasanya keselomotan terus kan merah, itu derajat itu sudah luka, termasuk luka bakar. Itu derajatnya derajat 1. Belum, kalau ketonyo itu derajatnya derajat 2. Ya. Ini derajat 1 seperti ini. Terus lanjut. Nah, derajat 2 ini seperti ini. Biasanya keconok knalpot. Seperti ini. Oke. Kena apa? Kena minyak panas dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Lanjut. Nah, ini adalah yang derajatnya paling tinggi, derajat 3. Kalau ini kebanyakan karena tersengat listrik. Kebanyakan kalau luka bakar yang biasanya hanya derajat 2, tapi kalau sudah di atas 60% itu kemungkinan hidup itu hanya 20%. Tergantung imunnya orangnya bagus, terus daya tahan tubuhnya bagus. Tapi kalau seperti almarhum bapak saya itu derajatnya cuma 60 tapi orangnya meninggal karena dia punya penyakit diabetes. Nah itu juga berpengaruh.
karena diabetes basah, dia kan basah terus, jadi nggak akan bisa kering. Itu setelah jualan bakso kena kuahnya itu 7 hari ya sempat bertahan, tunggu nggak sempat operasi juga karena mau dioperasi gula darahnya. Lanjut. Nah, perawatan hentikan luka bakar dengan cara mengguyur air selama 20 menit. Nah, biasanya orang kalau terkena luka bakar ada dikasih kecap. Odol. Nah itu contoh bensin, ya, terus metego kayak gitu. Itu pasti sering. Kadang kapopo itu habis solar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jangan bapak, karena dia akan ini kan kena kulit ini kena panas. Ya, ketika di sini panas, cuman kasih kecap, metego dan lain, pori-porinya itu akan tertutup. Dia akan bukan bertambah dingin tapi akan bertambah panas. Cuman kalau odol memang efeknya pertama agak dingin, tapi kalau udah lama-lama juga akan panas, juga bisa menyebabkan pertumbuhan itu tadi. Terus lepaskan pakaian dan perhiasan, ya. Terus tutup luka bakar dengan balutan longgar. Jadi kalau menutup luka bakar, misalkan jenengan tahu tetangga atau siapapun luka bakar, jadi kasa ini jenengan basahin dulu pakai air. Terus digulungnya anggang-anggang ini, jadi nggak boleh ditekan. Terus jaga suhu tubuh. Biasanya kalau jaga suhu tubuh, misalkan ada di rumah sambil nunggu ambulan diguyur air aja nggak apa-apa. Misalkan orangnya sudah gini, diguyur air aja nggak apa-apa. Terus rujuk ke RS yang terakhir. Jadi kebanyakan orang luka bakar itu pasti dikasih yang macam-macam. Sebetulnya yang paling efektif adalah diguyur dengan air, baru nanti dikasih apa bioplasenton itu baru nggak apa-apa setelah diguyur air. Terus lidah buaya itu juga nggak apa-apa karena mengandung oil vera untuk mendinginkan tubuh juga, itu tidak menutup jaringan kulit. Oke, lanjut. Nah ini patah tulang, biasanya materi kesukaan orang-orang ini patah tulang, ya. Lanjut. Nah, ini. Jadi patah tulang itu ada patah tulang tertutup, ada patah tulang terbuka. Jadi yang tertutup itu misalkan bengkok dan lain sebagainya, nggak kelihatan, seret. Tapi kalau patah tulang terbuka adalah kelihatan tulangnya, jadi menjual, lebih menembus kulit. Ya. Lanjut. Jadi tanda dan gejala patah tulang itu yang pertama adalah perubahan bentuk. Jadi misalkan patah tulang di tangan, ini tangan kanan sama tangan kiri ini sudah beda. Misalkan di sini patahnya pasti ada sedikit bentuk dan lain sebagainya. Terus nyeri dan kaku, jadi tidak bisa menggerakkan jari-jarinya dan lain sebagainya. Terus biasanya kreativitas kalau digerakkan dia bunyi. Tapi nanti jangan kalau menemukan patah tulang jangan bunyi cuma gini-gini normal. Terus yang pasti ada pembengkakan. Yang limanya memar. Yang 6 itu ujung tulang terlihat, sendi terkunci, gangguan peredaran darah dan pencerahan. Jadi paling mudah, kalau ini kan terlalu banyak jadinya. Kalau menemukan orang, misalkan orangnya sadar, terus mengeluh, aduh, nggak usah dipegang, nggak usah apa mas, cukup cuman mbak gerakan tangannya bisa, seman paksa, gini, misalkan nggak bisa mas, coba paksa lagi bisa, nggak bisa, nah ini udah indikasi patah tulang. Terus seman laba gini, ini kerasa, kalau diginikan nggak kerasa, itu sudah pasti ini patah tulang. Ya, jadi nggak harus, biasanya bengkok gini, kadang kalau masih kerasa dan lain sebagainya, itu biasanya memar dan lain sebagainya akibat benturan aja, atau retak. Retak masih kerasa. Kalau retak masih terasa, tapi dia nggak terlalu peka. Jadi kalau memang sudah nggak bisa digerakkan, nggak bisa merasakan, sudah pasti indikasi patah.
Terus lanjutan. Nah, penata laksanaan. Jadi caranya itu yang pertama adalah mencegah perberat. Dikasih bidet, ya. Jadi setelah tahu patah, kita cari bidet. Nggak mungkin lah kita ketika naik gunung bawa bidet kayak gini, nggak mungkin. Jadi paling tidak kayu atau apapun yang keras. Oke. Aku. Jadi jangan nanti kayu yang biasanya kopro itu digawe pakai tali keret bisa tambah parah. Oke. Terus mengurangi terjadinya cedera baru dan lain sebagainya, mengurangi nyeri, mempercepat proses penyembuhan. Terus gunanya bidet ini adalah untuk menstabilkan, karena orang patah tulang itu kalau gerak sedikit, kalau orangnya mungkin petah loro sih mungkin masih bisa nahan. Tapi kalau orang yang nggak petah loro dia akan mengeluarkan basa kalbu. Kayak itu sering kecelakaan dia. Jadi bidet ini harus yang seperti ini. Ketika keadaan darurat bisa pakai sapu korek pun bisa. Untuk sapu korek itu kan anu lemir dijadikan sapu ditaruh di sini. Terus ada yang namanya mitela pun itu nggak harus yang seperti ini, selendang, baju semuanya bisa. Kalau ini yang namanya mitela. Oke. Nanti kita praktekkan saja. Nah, ini penanganan cedera, ya ini pedoman budidayanya. Informasikan apa yang kita lakukan. Jadi kita sudah memberikan ini buka perhiasan pakaian yang mengganggu, tapi jangan pakai sama sih. Tetap nanti serahkan sama istilahnya kalau ada temennya dan lain sebagainya. Terus gerakan sensasi sirkulasi ini tadi GSS itu tadi yang suruh gerakan sendiri, diraba dan lain sebagainya. Itu kalau korbannya sadar. Kalau korbannya tidak sadar, GSS ini tidak pernah tidak usah dilakukan. Jadi orangnya nggak sadar, nggak mungkin suruh gerakan kaki. Terus siapkan alat seperti bidet dan lain, jangan ubah posisi. Boleh mengubah, misalkan patahnya gini mas, ini patahnya mencuat. Ini bisa kita ubah posisinya dengan cara reposisi. Nanti saya praktekkan reposisi itu seperti apa. Jadi kalau reposisi itu tidak bisa satu orang, terus dua orang. Oke, terus pembidaian harus melewati dua sendi. Jadi kalau patahnya di sini bapak, ini harus melewati ini sama ini. Kalau patahnya di sini, ini paling tidak harus melewati ini sama ini. Tapi kalau di sini biasanya kita mendingan seluruhnya. Ini. Nanti seringkali saya juga membawakan materi Pak, kalau patahnya di leher di mana? Cara pembidaiannya. Orang kalau patah di leher mati mas, nggak ada bisa diselamatkan. Iya, itu. Terus bila Tuhan mencuat, nanti kita buatkan balutan donat. Jadi mitela kita ginikan. Ini kan ada rongganya. Tulang yang mencuat harus, misalkan ini tulangnya kan mencuat gini mas, ini harus kena kayak gini. Terus dibalut sama sama. Seringkali mungkin di materi ini tidak ada, saya pernah sedikit malam. Kalau kita tergigit ular di hutan, yang kita lakukan gimana? Kalau menurut mas Mas, menurut pengalaman jenengan, misalkan tergigit di sini, terus yang dilakukan gimana? Kita membatasi pergerakan dulu, terus dibedain area yang digigit, terus penanganan. Jadi kalau di hutan mas bisa dibidet, tapi alangkah baiknya digendong aja. Nah kan lebih tinggi daripada jantung. Ketika digigit di sini, tali yang erat di sini. Tapi 10 antara 5 sampai 10 menit longgarkan ikatannya, cuman pindah di atasnya sedikit. 10-15 menit lagi cuman longgarkan di sini. Jangan cuman ditali di sini sampai rumah sakit. Karena apa? Kalau di sini tali di sini, ini tidak dapat asupan darah. Benar racunnya nggak naik, tapi mati rasa. Jaringan di sini akan mati.
dan itu bisa menyebabkan kita diamputasi. Jadi ditali di sini ya mungkin 3-4 cm kita longgarkan dengan lama-lama mungkin 4-5 detik pindah lagi di sini. 5 sampai 10 menit lagi atas sini sampai sini. Mungkin kalau sini sudah sampai rumah sakit, nah, mungkin kalau kecuali rumah sakitnya memang benar-benar jauh sih kayak gitu. Kalau memang jauh ya segini aja lepas atas sedikit. Kalau rumah sakitnya jauh dekatan nggak masalah agak panjangan, cuman kalau memang di atas gunung kan membutuhkan beberapa jam itu dikit lepas dikit atasnya, pokoknya harus naik. Harus ada darah ya. Enggak, harus ada darah yang mengalir ke sini tetap, walaupun racunnya tetap naik, itu nanti akan bisa menjadikan. Lanjut. Nah ini pembedanya. Nah seperti ini. Nah ini paling tidak tulang yang patah tulang terbuka tadi, tulangnya sedikit mencuat. Ini pembedanya kayak gini. Lanjut mas. Nah ini kalau di tangan, kalau bedanya cuma ada satu bisa dihidupkan, tapi kalau ada dua nanti bisa dipasang di sini. Oke, gangguan kesadaran menurutnya sampai hilangnya derajat kesadaran. Biasanya orang yang kurang darah otak itu yang bisa menyebabkan pingsan dan lain sebagainya. Lanjut. Oke, pingsan penyebab peredaran darah otak berkurang akibat emosi yang hebat. Biasanya orang kalau sudah emosi atau bersedih yang larut-larut sampai nangis-nangis, emosinya tidak bisa ditahan, itu biasanya pasti pingsan. Terus berat orang yang penuh sesak, biasanya kapasitas 100 orang diisi 500, cuman bisa ini Konser. nah itu kayak konser. Terus banyak mengeluarkan tenaga, biasanya orang kecapean juga akan pingsan. Lanjut. Nah, ini tanda-tandanya. Kalau saya alhamdulillah nggak pernah pingsan, jadi cuma tahu perasaan bingung, mata berkunang-kunang, terus keringat dingin, lemas, keringat dingin, nyata di rumah dan marah. Lanjut. Nah, ini mas. Tindakannya adalah pertahankan nafas. Jadi diterangkan tetap kita buka jalan nafasnya seperti ini. Jadi tekan dahi, angkat dahinya. Terus bandingkan dengan sungai ditinggikan. Kebanyakan orang kalau pingsan yang dibantali adalah kepalanya. Itu salah. Jadi yang benar ada yang dibantalin adalah kakinya. Karena peredaran darah ke otak ini yang bukan. Kalau kita bantalin sini orang akan lama untuk pingsan. Lanjut. Nah, ketika kita sendirian, kita harus miringkan orang ini jadi stabil seperti ini. Jadi tangannya gini, dan kakinya harus kayak gini. Kenapa? Harus miring stabil ketika kita sendirian. Karena nanti kalau dia sadar, orang yang habis pingsan itu cenderung mual. Mual. Ketika kita terlentangkan, metu utai. Terakhir, terus ke nutri akan menutup jalan nafas dan bisa menyebabkan hilangnya nyawa juga kalau kita kelamaan juga. Lanjut. Nah ini longgarkan pakaian, tempatkan pada sirkulasi udara yang baik. Biasanya kalau ada orang pingsan pasti dia gemburi pak, itu pasti. Opo, padahal ya dia tuh membutuhkan udara segar sebenarnya. Jadi kalau ada orang itu suruh minggir aja, dibawa keluar ruangan atau tempat yang sejuk dan lain sebagainya. Terus periksa di daerah lain, biasanya orang pingsan itu entah dia jatuh ke belakang, entah jatuh ke depan, kita harus pemeriksaan fisiknya, apakah ada pegangan di otak. Terus beri selimut hangat, ada badan hangat. Jadi kalau orang pingsan itu tidak boleh diselimutin segini pak. Jadi selimutnya sampai besar batasnya. Jadi tidak boleh segini, harus besar aja cuma untuk menghangatkan aja. Terus gerakan periksa tanda vital, tanda sangat vital ya. Tanda vital itu ada nadi, nafas, sama suhu. Jadi nadinya yang diperiksa itu adalah nadi karotis.
Jadi jangan sampai nanti bisa madikarotis tangan jenengan gini. Atau gini. Ini jangan. Jadi ini harus ditekuk gini Pak. Kenapa? Kalau gini, ketika orangnya meninggal ada yang mutu dan lain sebagainya, cuma jadi tersangka, nanti jadi nolong. Nah itu udah cekek kok tambahan, gitu. Jadi meriksa nadi, karotis itu tangan jempol ini tidak boleh keluar. Jempol itu yang ini. Orang biasanya meriksa nadi itu pakai jempol Pak. Itu salah. Jempol ini yang sering kita gunakan. Ini istilahnya indera perasanya itu kurang. Jadi yang baik itu adalah dua jari ini. Jadi nadi karotis itu ada di sebelah kanan kita. Lanjut. Oke, ini perdarahan balu tekan. Biasanya kalau di masyarakat itu tidak. Terus itu tadi luka ditekan dengan air masak, disiram minyak tanah, BBM dan lain sebagainya. Terus luka bakar, disiram air dingin, dioles nodol, kecap dan lain sebagainya, tepung. Terus patah tulang, ini dipijat, diurut, ditarik. Sekarang orang yang sangkal putung ibu bapak, kalau tidak ada hasil ronsen, orang itu tidak berani menangani karena banyak kan. Jadi harus langsung dulu ke rumah sakit, jadi tahu letaknya patahnya gimana, ada sarafnya yang kejepit apa. Terus pingsan tidurkan dengan tanpa bantal dan posisi kepala silensi, terus tidurkan memakai bantal. Sama ketika nanti jenengan kalau jalan misalnya naik gunung, jenengan capek, istirahatnya jenengan turunkan kaki di atas. Itu akan melancarkan peredaran darah dan kaki tidak akan capek. Itu kok jarang orang yang mengerti, kadang oh yang penting selonjor. Nah, daripada selonjor mendingan tidur aja gini, kakinya taruh di atas pohon atau di mana, yang penting lebih tinggi daripada jantung. Lanjut Mas. Nah, ini yang Oke. Ini bantuan itu dasar. Skip. Kita nanti. Nah, ini oke. Jadi balik. Ini skip balik. Oke. Jadi untuk biasanya anak kecil atau orang tua tersedak, dia nggak bisa nafas Mas. Kalau orang dewasa itu boleh yang namanya helmik monover atau hentakan perut. Jadi Mas, gini, gini. Nah, jadi ini gini kan, tangannya gini. Nah, ini ada di posisi ini deh, hentakan gini meluat nih, gini. Dia pasti akan mual dan akan muntah. Rasa mual nggak? Ya. Tapi kalau anak bayi atau anak-anak itu tidak boleh dibutuhkan Pak. Jadi kalau anak bayi itu kita posisinya kayak gini, bayinya suruh terlungkup. Nah, terus di sini ditepuk agak kerasnya di sini ya. Nah, dia nanti sama helmiknya nanti dari sini, perutnya sini, ini ditepuk sini, dia akan keluar sendiri. Jangan di helmik kalau masih anak-anak. Kalau udah dewasa itu nggak masalah. Kalau anak-anak, tapi saya tidak mensarankan untuk helmik. Kalau tidak memang dengan darurat kebetulan, memang dia harus itu ya coba. Lanjut, next. Oke. Nah, materinya itu ada dari saya. Mungkin kalau materi kita nggak akan punya angan-angan gimana cara menolongnya, tapi orang itu akan lebih tertarik waktu prakteknya mau. Kita praktekin ini Mas. Mukanya sobek seperti ini. Ini kan istilahnya menganga, bro. Ya. Jadi kalau kita membawa plester ini, kita bikinkan plester kuku. Jadi caranya ini kita gunting samping, tengahnya tipis saja. Nah, terus kita putar.
Kenapa diputar? Yang pertama biar tidak lengket. Yang keduanya biar ini bisa menutup. Jadi kita tekan di sini satu. Nah, ini kita tekan lagi di sini. Nah, kalau ini luka beneran, dia pasti akan menutup. Oke. Nah, setelah itu, kalau memakai kasa, usahakan kasanya ini nggak usah disisakan, Bapak. Habiskan sekalian. Jadi yang pertama itu adalah ditutup begini dan megangnya kasanya jangan ini, tapi ini di luar. Yang pertama adalah kita samping, baru kita tutup. Yang keduanya ini kita balikkan ke sini, kita tutup. Fungsinya apa? Karena sebagai pengunci biar nggak kusut. Mas, nah, ini kurang panjang. Jadi kalau diginikan dia nggak akan lepas. Ya. Dari sini kita habiskan saja kasanya, nggak usah nanti irit dan lain sebagainya. Terus dari sini kita nggak usah pakai plester lagi. Jadi kita pakai ini aja. Ini kita gini ya. Ini kita taruh. Sembarang talinya entah sama tali mati atau dan lain sebagainya. Kita taruh. Kenapa talinya di atas juga? Yang pertama adalah untuk penekanan pada luka. Yang keduanya ketika di rumah sakit talinya di sini, para medisnya sudah tahu, lukanya di sini sebagai penanda juga. Tapi kalau ini darahnya masih tetap keluar merembes terus, tetap jangan ini dibuka, tapi tetap pakai kasa lagi sampai agak berhenti. Kalau sudah kita buatkan gendongan. Caranya seperti ini. Ini kita taruh sini. Oke. Jadi perhatikan, biasanya orang lihatnya enak, prakteknya nggak gitu, Mas. Nah, ini jadi yang ini ditaruh sini. Ini begini. Oke. Ini kita tali gini. Ini kita tali. Di sini rambutnya ini. Nah, habis itu, ini kan masih longgar. Biar nggak goyang-goyang, kalau ada peniti kita kasih peniti. Kalau tidak ada kita kasih plester. Karena penitinya nggak ada, kita pakai plester. Jadi ini tidak akan bisa gerak kanan kiri, Bapak Ibu. Dan posisikan setelah ini, pastikan dia ditanya dulu, Mas, Mbak, nyaman nggak gini kan? Ya. Harus ditanyakan gitu. Ketika ini ketegak gini, Pak, orangnya nggak nyaman, cuma nganuain, mungkin niat tolongi, buat mateni aku kadang gitu. Jadi kita harus tanya dulu. Makanya tadi itu harus ditanyakan dulu nyaman apa tidaknya. Memberikan rasa nyaman itu tadi kita juga diajak komunikasi. Walaupun kadang orangnya mesuh-mesuh dan lain sebagainya, kita harus tenang, Bu. Jangan nanti ketika ini sudah kayak gini orangnya panik. Oh, ini zaman tahu. Kok ini turunnya? Nah, itu jangan, Pak. Mendingan Mas tenang ya, Mas. Ini sudah berhenti darahnya dan lain sebagainya. Ketenangan penolong itu nomor 1. Gak apa-apa, Mas. Walaupun kayak gitu, yang penting nyaman aja, nggak masalah. Kan nggak mungkin orangnya itu apa namanya ketika waktu di hutan dan lain sebagainya kita harus ada mintela itu juga jarang. Sarung pun kalau ada sobek aja bikin kayak segitiga nggak masalah. Gitu.
Ini kalau cedera di tangan. Pakai kemudian. Pakai plester kami pakai. Nah, kalau misalkan ada luka di kepala di sini, yang pertama adalah kita jangan ragu-ragu untuk gunting rambutnya, Bapak. Jadi ini nanti misalkan kami kita gunting aja rambutnya. Enggak Mas, ini angkat. Ya apa ya? Terus kita biar lihat kelihatan mukanya, baru ditutup sama, kalau ada itu pakai kasa steril, kalau nggak ada ya kasa biasa, yang penting bersih. Mohon maaf, sebetulnya saya harus pakai sarung tangan sebetulnya ya, tapi nanti kalau pas prakteknya dengan harus pakai sarung tangan. Kalau tidak ada sarung tangan, dengan bisa pakai plastik, tapi bukan plastik bekas gorengan gitu. Jadi plastik yang baru, itu nanti rangkap buah itu nggak masalah. Karena yang pertama, kenapa kita pakai sarung tangan latex? Karena kita nggak tahu yang kita tolong itu punya penyakit apa tidak. Nanti kan ada beberapa penyakit yang menularkannya lewat darah yang kita khawatirkan. Jadi kita tutup dulu di sini. Jadi kita abaikan dulu. Ya kita ginikan. Ini agak ke bawah. Untuk kerapiannya nanti saja Bapak Ibu. Dan usahakan kita pastikan ini pas di tempatnya yang nyaman. Kita tali di sini. Nah, kita kan udah tahu lukanya di sini. Jadi ini ditekan sama ini ditarik. Nah. Ini sudah menjadi titik tekan untuk lukanya tadi. Nah, terus ini kita ginikan, kita rapikan. Nah, seperti itu untuk luka di kepala. Ada yang ditanyakan? Praktek kok. Monggo Mas. Praktek pakai itu bisa kalau untuk di luka di kepala aja. Pakai kasa. Ya, pakai kasa. Kalau memang nggak bawa kasa, wis entah itu kain pokoknya yang bersih. Jangan kain bekas lesot dan lain sebagainya. Untuk teman bekas nomor itu nanti jelek. Itu jangan. Harus lukanya di tengah sini. Ya. Lukanya di tengah. Kalau di tengah pakai itu Mas. Tapi kalau lukanya di samping, kita harus pakai perban atau apa ya, istilahnya kain atau apapun yang bentuk yang panjang Mas. Ya, gitu. Bisa sama kayak di Sama. Iya, sama. Jadi iya dibulatkan. Cuman kalau di sini itu orang kecenderungan apa sih? Bisa pakai tisu. Enggak apa-apa ya. Pakai tisu harus dibasahin dulu Mas. Kalau tisunya nggak dibasahin nanti waktu ini perjalanan kering, oh iya betul. itu pasti tisunya akan nempel di sini. Jadi kalau pakai tisu, yang tidak diperbolehkan adalah memakai ini Mas. Ini kapas. Jangan sekali-sekali menutup luka. Kalau sama kasa kain mungkin masih bisa. Tapi kalau sama kapas itu jangan. Kapas itu benar kena air bisa ditarik, tapi masih ada serabut-serabutnya yang nempel di situ. Tapi kalau kain kasa, kalau sudah gini nggak akan ada serabutnya yang nempel di situ. Kapas itu sebetulnya hanya untuk membersihkan alat-alat yang sudah kita pakai, gunting dan lain sebagainya itu. Jadi tapi kadang orang kan pakai kapas tutup plek gini. Iya. Nah itu yang salah. Sama kalau lukanya di samping tetap sama. Jadi
misalkan gini, tapi kalau satu orang itu biasanya kalau korbannya sadar suruh megangin aja. Megangin mas, tolong ya. Lepas. Setelah dari sini mas. Enggak, ya nanti pakai plaster di sini sama tekuk sini. Ini harus begini kan. Ini sebenarnya orang panjang kasarnya. Nah, kenapa harus diginikan? Karena biasanya kalau gini aja dia akan. Tapi kalau di sini paling tidak ini adalah sebagai penguncinya. Misalkan ini kurang panjang mas, ada perdarahan, cuman sambung lagi. Mantali di sini nggak apa-apa. Mantali di sini sambung lagi, itu nggak masalah. Yang penting ininya harus dipas di lukanya. Ya. Kalau di belakang tetap harus dikasih apa namanya kasa steril. Ini anggap aja kayak gitu. Tetap aja ngikatnya kayak gini kan gitu. Nah, ini tetap ngikatnya kayak seperti ini. Jadi di istilahnya ditekuk dulu gini, ini lukanya baru diikat. Jadi kita kadang orang bahannya itu tergantung sama plester, nggak harus sama plester, asalkan bisa ngikat, ini ikat aja. Itu udah kuat ikatannya. Kalau memang apa ini, kalau memang nggak cukup, ini bisa digunting jadi dua, bapak ibu. Cuma gini kan, ini digulung dulu biar nggak putus. Nah, misalkan mukanya di sini sama aja, ini bisa diginikan. Kalau memang kekurangan kasar, kalau nggak kekurangan kayak seperti tadi, itu aja. Tali biasa. Ada pertanyaan yang lain? Punya. Itu untuk perdarahan. Terus kita lanjut ke yang namanya fraktur atau patah tulang atau dislokasi. Kalau fraktur itu tulangnya yang patah, kalau dislok itu adalah sendinya yang keluar dari mangkok sendi. Seperti biasanya orang gini tiba-tiba ini menclek kayak gini. Kalau ngerti tekniknya itu nggak usah ke sangkal putung, tapi saya tidak menyarankan kalau yang belum berpengalaman. Jadi caranya sebenarnya gampang Pak. Ini namanya reposisi. Dia suruh tarik nafas, jangan suruh lihat. Ini tarik aja, tak. Cuman biasanya orang yang tidak bisa mengembalikan adalah kanannya atau ngirinya. Kalau nariknya bisa, cuman kita harus bisa merabanya. Udah sampai trek gini. Tapi kalau tidak bisa, apa namanya, tidak terbiasa, itu kadang ada sarafnya yang terjepit di mangkoknya. Itu akan menjadi rasa nyeri. Jadi kadang ada yang di sini orang yang patah terus tarik ini tek, itu sama aja, cuman muternya kanan kirinya kalau nggak terbiasa akan tambah parah. Itu aja. Sama di sini itu biasanya orang mengsle gitu. Sebenarnya sama Pak. Kalau di situ tinggal tarik ke atas, kita tentukan, kalau sudah dek kita tarik ini, itu akan kembalikan. Tapi kalau bukan berpengalaman, mendingan dibawa ke rujukan terdekat atau sangkal putung, itu nggak masalah. Jadi tetap tata caranya tetap di bide walaupun dislokasi. Kalau dislokasi di sini itu tidak usah di bide Bapak Ibu. Ini tetap, misalkan Mas kanan mencri, diginikan aja. Nah, ini kan sudah kayak gini, kayak kupu-kupu mau terbang. Nah, ini taruh sini, oke. Ini nanti ke atasnya gini. Kan sambut ya, tarik.
dia akan kembali. Itu meringankan rasa sakitnya. Dia nggak akan bisa gini, karena orang kalau fraktur di sini Bapak Ibu, kalau dibuat gini dia akan sakit. Maunya itu kayak gini terus, seperti itu. Jadi dia di sini ini cuman dibuatkan kayak gini. Ini masuk atas, oke. Ini ke sini. Atas bawah ini. Ini kalau dislokasi di tulang selangka, kalau kita namanya tulang selangka. Sama Bu, kalau frakturnya di sini, kalau misalkan masih di gunung dan lain sebagainya, itu bisa di kalau ini terlalu panjang sebenarnya Mas. Kalau ini frakturnya untuk di sini. Kalau frakturnya di sini ukurannya lebih pendek, biasanya bisa kayak gini. Kalau memang ada dua, kita gini kan. Tapi kalau ada cuma satu, ya wis kita gini aja. Cuman ini kepanjangan, jadi kita prakteknya yang patah keseluruhan awal. Jadi sekalian Mas sama cuman permentang Mas. Oke. Nah, saya minta bantuan orang ini, satu orang. Jadi, anu Mas, samain aja biar mereka yang melihat prakteknya Wawan. Cuman untuk maju Mas biar tahu. Kan biasanya ini ada patahnya bengkok ini, bengkok. Kan di sana tadi tidak boleh mengubah posisinya korban. Jadi bisa yang namanya reposisi. Reposisi itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi satu orang itu dari atas, dia gini, seret, dia akan narik ini, seret. Tapi kalau sudah ditarik, dia tidak boleh lepas. Oke. Maksudnya nggak boleh lepas tangannya. Tangannya. Jadi ini seret, baru dengan yang reposisi, misalnya dari atas. Jadi Ini misalkan bengkok, ya, batas ini kan. Iya batas. Ini dari atas, terus sampai lurus ya. Lurus sudah. Ini tidak boleh lepas. Boleh lepasnya kalau ini sudah terpasang. Satu, seret, ini tetap cuman pegang, seret. Ini pegang, seret, sudah. Ini juga masih tetap tidak boleh lepas. Jadi kalau fraktur, kalau pemasangan bida itu tidak bisa satu orang, minimal 2 orang. Nah, caranya kan kalau ada mitela kita gampang, tapi kalau nggak ada mitela, misalkan kita pakai ini aja kasar. Seret. Cara menalinya itu kadang orang kan ini kan, terus nalinya kan gini. Nah itu cara yang salah. Kalau pengen talinya enak, itu caranya misalkan ini gini. Ini masukkan gini Pak. Nah, ini taruh ini tarik. Itu pasti pas di sini. Terus ditarik. Ini panjang. Enak pakai kabel tis itu. Ya, kalau memang aja bisa pakai kabel tis ya nggak apa-apa pakai kabel tis. Tapi kan kita di hutan, masuk aku sangu kabel tis. Kalau sangu sih nggak masalah, tapi kalau nggak sangu Dimasukkan di BD. nah itu bisa juga kegunaannya juga banyak juga nanti. Ya terus nalinya itu harus melewati 2 sendi. Misalkan di tangan sini paling tidak harus 1, 2, 3. Kalau di tangan minimal 3 tali. Kalau di kaki itu minimal 4. 1, 2, 3, 4.
Nah, setelah 4 itu nanti kakinya harus disatukan. Terus ditali lagi yang di bawah sini. Sama kalau ini ceret sini, dirasa ini mau dibawa pakai tandu, ini harus ditali bawahnya Pak. Biar tidak ada goncangan lagi. Terus tangannya yang satu harus didirikan. Membatasi pergerakan. Itu. Jadi tandu pun sama. Jadi ketika memang posisinya darurat, kalau pakai tandu atau kantong, paling tidak kantong jenazah, kita tidak usah mengangkatnya. Jadi caranya ngeten. Misalkan ini anggap aja sarung lah. Oke, sarung. Ya, anggap aja ini untuk evakuasi di alam. Jadi mana? Terus ini kita untuk gini aja. Ini terus oke, kita gini kan. Harus paling enggak 2 atau 3 orang. Cuman lihat Mas. Tangannya ini di sini. Ini kondisi ini apa? Korban. Musibah ini. Ya, Korban korban apa ya? Korban apa? masih hidup Mas. Masih hidup. Yang meninggal gampang tidak apa-apa kok, dia tidak akan protes. Jadi tangannya cuma di sini. Tangan saya di sini. Ini gini kan. Miring dong. Itu cuma masukkan. Enggak masukkan gini. Tarik. Nah. Oke, sudah. Ini kita balikkan sini. Nah, kita miringkan ke sana. Ini kita tarik. Oh, itu akan jadi tengah. Jadi tidak usah mengangkat korbannya. Sama kalau misalkan kita nggak kepingin keluarga kita atau tetangga kita, kadang ada yang orang dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ganti spraynya itu seperti itu, Bapak. Nah, kalau itu kan di kita namanya PK, perawatan keluarga. Jadi ngurusin orang yang memang nggak bisa bangun, terus nyari orang yang kayak gitu, kita sudah biasa. Kita nggak di PP aja juga ada PK-nya. Gitu. Monggo dipraktekkan dulu masih. Nah, berarti korbannya sama nih Mas. Sampai nih kecil meneng ae lho. Turun minggu Kalian kali. udah kok curang deh. Oh iya. Nabi nggak bisa ngomong. Biasanya ada yang pasrah kayak gitu, biasanya ada yang gontal. Biasanya ada yang mules aja, nggak apa-apa amat lu, ada kayak gitu. Nanti aku macam bisu. Mas sama macam kalau. Nah, biru Mas. Yang dimasukkan itu hanya 1 Mas. Kakak ada siji arek wis kebuk iki rek. Aduh, darah bos. Ditarik bisa. Tarik sini. Sampai cacing kan ya panas ya. Enggak guys, aku selama ini tak kuat. Bangun. Ya kan dia nggak panas dia. Tarik Mas. Amin. Caranya bukan itu kalau itu kan di tengah kalau. Ini caranya itu nih gitu. Ini di sini. Maksudnya kan ini kayak gini. Kalau ini kurang ke sini, ini menarik. Ini mengendorkan yang bawah. Nah, harusnya kayak Simpulnya di tengah. Oh, harus di tengah ya? Aduh. ketika di sini kan, kalau kayak gini, jelas ini akan sakit. Kecuali korbannya nggak sadar. Kalau korbannya sadar, ya kata-kata mutiara itu tadi yang keluar. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara. Tadi berapa kamu? Itu harus pas pojok ya. Oke. Kurang pas. Ngomongnya jangan gatel-gatel. Sampai bawah nggak apa mas? Mana praktek gusong gue orang kamu?
Mana nih dua proyek? Kalau minimal 2 nggak apa-apa. Asalkan sampai bawah. Posisinya kan coba yang ngising teman. Jadi kaki loh, malah ngomong tempo. Jadi posisi jenengan itu harusnya kayak gini. Ketika cuman di sini korbannya kepala korban kaki ini jenengan harus di sini. Jadi enak pergerakannya nanti. Kalau cuman ini untuk ngising ini itu akan susah gini mas. Tapi kalau gini coba cuman gerak kanan kiri kan enak. Ada model misi enggak? Lurus ini. Apa tolong wis. Rada cepat mas. Nah, jadi kalau nolong itu cepat dan tepatnya cuman ini iki kok iso ngidoni sampean. Karena apa? Karena sudah merasakan sakit sampean suwe. Karena ini juga kan gerak dikit-dikit walaupun nggak banyak dia akan merasakan sakit juga. Naline udah ngono mas, nali simpul biasa. Kayak gitu akan susah mas. Jadi tari simpul itu seperti ini. Jadi bikin yang simpel aja. Cuman ini tangannya mantu katut begini misalnya. Jadi kayak gini. Yang lebih kan. Coba mas. Kantong. Kemana mas? Lo kan jenazah lo. Aku wis tahu turu dek kono. Dua orang. Yang majikan itu satu. Mana mas? Mas gimana? Ya teman bantuin dulu. Sudah. Enggak merubah posisi. Pancet. Oh, teman-teman mas, ini patah itu patah. Mas kono teman itu dijejut barang itu. Jadi, cuman kalau yang ini patah, jadi cuman mengiring nol itu gak oleh nemen kok cuman. Jadi hanya sedikit. Kalau sama kesini tadi, los gak apa-apa. Tapi kalau kesini hanya sedikit saja. Jadi cuman kono ngono, waduh, iso koncone iso muring-muring barang itu. Oh, sing ditulangi romo usah. Kan ini kurang menyah toh. Nah, ini tidak boleh digeser. Jadi gesernya amit Pak ya. Cuman begini tuh. Nah, ini kan ada. Ini cuman. Nah, ini harus ke atas. Atas. Waduh, coba boleh tes bos. Coba. Karena pergerakan tulang itu hanya bisa Iki apa gerak. iki apa? Kuat. Sampai nggak win coba. Wes satu. Ada pertanyaan? Kalau caranya nyimpul paham? Nyimpulnya kira-kira maksimal atau minimal berapa? Minimal. Berapa simpul? Kalau ini minimal tetap cuman simpulnya tetap kayak gini mas. Ada kayak naleni sepatu kayak memang kue. Takut Kue ya tuh. Jadi ketika ini ya, ini cuma tarik sini, ini cuma gini kan, ini wes. Nah ini terus. Ya. Kan ini kan ribet toh. Ini tinggal satu aja. Nah. Tali biasa sing pipong biyen kan talinya enggak koyo arek saiki ngene-ngene Mas. Tali itu biasa. Kayak gitu.
kurang panjang. Kurang panjang itu mas. Kurang panjang. Kurang panjang. Jadi dari loro. Kulo. Anyar iku. Nah. Senangnya. Dua mas, rata dua. Nah tuh. Oke, satu aja seman ambil. Satu. Satu le. Nah kan, Liru. Salah. kelihatannya lek ndelok tok gampang. Nah, Mata dewe. Nah. Ini man, Bu. Aku tadi kok tadi. Nah, ini kan gak deket kayak ini kan. Tapi yang bawah ini ini kendor. Coba lagi. Mari digeser. Mari geseran untuk banding. Ya no kok ngomongin. Pak Nali. Oh, Pak Nali. Sisi gini, Mas. Sisi sini. Sisi ini diperhatikan baik contoh ini. Coba. Posisi Nali ini, posisi kulit ini. Tapi kan ini kan begini mas, ini cuma tarik ini, terus sampai tengah kan, ini cuma tarik bisa. Sudah kayak gini, cuma tarik. Talinya dapat luar mas, dapat luar. Nah, itu dapat dalamnya mas. Posisi ini orang enak. Coba posisi awakmu. Wah, posisi ini. Kakinya sini yang sini. Nah, Aku. Tapi yo, lek seman kono mas otomatis bapak emang melihat dulu si alus. Ya saya adu tangan itu ini. Enak itu. Oh, mana ini ngono Mas. Si Kono kan menjiwai dulu. Wale mas, wale. Ini jangan. Nanti itu cuma nantinya itu sama di sini kan kalau ini kan karena Ini kan begitu tawar. Kali biasa. Lu kok pas sini lagi. Sabar. Tangannya sih gimana? Ini. misalkan nggak ada bidet dan lain sebagainya ya, Fred, ini diluruskan gini, Fred, ini tetap taruh sini aja. Ini sementara satu, cobain dua, balik ke sini, tiga. Oke. Kalau di kaki sama, misalkan nggak ada bidet, jadikan satu aja. Tapi yang pasti talinya harus yang satu di lutut. Karena kalau nggak, ini nekuk. Jadi talinya harus di lutut. Kalau lutut sudah ditali, dia tidak akan bisa nekuk. Gini, nggak apa-apa. Nah, untuk tipa bidenya gini ya, samping juga ya. Sama. Kalau memang ada satu bide ya, yang satu sini, bide yang satu gantinya adalah kaki. Oh, tetap dijadikan satu Gini, walaupun pakai bide dua ini, tetap jadikan kakinya satu dijadikan di sini. Biar ditali semua. gini. Biar nanti si jini engko semantali ini si jini ngangkat kantul ini kan
Kalau jadi satu kan enak ngangkatnya. Pas waktu mindah pasiennya. Coba dipindah. Kuat tak? Kok balik gede. Nah, untuk patah tulang itu sarannya ke medis apa sangkal putus? Kalau saya Pak ya, saya bukannya nggak percaya sangkal putung dan lain sebagainya. Itu banyak. Nah, tapi saya juga pernah tetangga saya itu patah, memang patah sangkal putung juga sembuh. Sembuh ya. Iya. Tapi alangkah baiknya dulu di foto, Medis. di ronsen dulu, lihat. Misalkan di ronsen biasanya kan, amin, patah gini berat. Kalau memang tidak ada serpihan tulangnya, monggo. Oh iya, betul. Dibawa ke sangkal putung. Tapi kalau ada serpihan tulangnya, ini benar balik, ceret. Tapi tulangnya itu akan menusuk daging, itu akan menyebabkan rasa nyeri. Nah, kalau nyeri terus ditusuk cek, daya tahan tubuhnya berkurang, bengkak, busuk. Itu yang bukan Amputasi ujungnya. Biasanya kayak gitu. Makanya sangkal putung pun itu juga lihat, ceret, ada serpihannya apa tidak. Kalau tidak ada, biasanya benar. Tapi kalau ada serpihannya pasti akan dikembalikan ke operasi. Ayo, geser kamu dulu. Ayo. tangannya nih kalau Sama cara kamu. Kok bisa tuh kuning gede? Kalau pindah itu ada apa-apanya. Atas, bawah, ojo, satu, dua, satu, bingung, atas, naik kan, bawah, gitu. Nah, cuma satu, dua, ini satunya munggah pun, satunya mundur. Orangnya tambahin lah. Kayak gitu. Ayo nyoba. Iya. Atas, bawah. Luwe paling kesel. Abang sama saya resik ya. Sama, kalau misalkan ini bawahnya pakai kayak gini, tetap dia harus disatukan lagi sama apapun. Nah, ini harus ditali dengan badan. orang cukup. Cak cukup. Udah tuh. Karmanto kali ini. Kita ini rapat kan nggak dibuka. Undang kolam. Belang. Buat nih curah. Ini talinya 3. Dua cukup, satu pun cukup. Oh, satu. Cara nalinya sama kayak Sembarang kalau oh sembarang. Boleh jadi gandeng awake. Nah, ini mas, tak kasih trik ya. Di setiap tubuh manusia itu pasti ada rongga. 1, 2, 3. Jadi cuman walaupun orangnya gede, gak usah ngangkat wangi. Oh, langsung. Ini pasti ada rongganya. Walaupun orangnya ini nggak sadar, enak sih. Nek sadar mesti lek kene mau jelas dikit enggak. Iya kan? Enggak mungkin wong nggak sadar cuma ngono-ngono ini. Enak kan gitu. Ya, terus ini ngangkatnya pun juga nggak boleh gini. Ini harus dikit aja, yang penting ini bisa lewat. Mau jokin ya? Terus ngangkate ya, Ra. Angkat. Terserah mas, kalau kita kalau ngangkatnya di jalan itu beda dengan di gunung. Kalau gunung cuma ngangkatnya cuma jadikan satu, cuma pikul benar dan sebagainya. Kalau di jalan itu harus minimal 3 orang ngangkat bersih. Minimal. Jadi ketika ngangkat itu, misalkan bapak ini,
Nah, Cil. masuk Cil. Nah, jadi tangan ini harus sampai benar. Sesudah ini sampai ini 1, 2, 3. Ini harus nggak boleh sama ini nggak boleh. Tapi jenengan harus dekat nih. Baru apa banyak. Karena kalau ngangkat gini ceret, cuman kecepet tuk, pasiennya itu cuma nggak kuat merasa noloro. Jadi ngangkatnya tekniknya adalah ini harus sampai tengah dan ini paling enggak ini harus ini udah nyampe harus di sini. Oke. Terus yang di sini juga sampai situ. Kalau yang di bawah itu enak rongga. Tapi urutannya tidak boleh yang pendek di kepala itu tantangan. Yang tinggi harus di kepala, baru turun dulu. Jadi ngangkatnya yang ngasih apa-apa yang atas. Pegang pasien itu tangannya masukkan dulu. Angkat pasien. Jadi posisinya angkat pasien itu cuma dekat. Terus baru posisinya berdiri itu baru Kalau memang ada tandu, ya oke, angkat pasien, tandunya dimasukkan, nah kita turunkan gini. Yang depan yang habis masukkan maju dia bantuin untuk turunkan biar enggak tandu. Yang tinggi di depan. Amin. Mohon maaf, etika untuk penolong. Yang pertama itu tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, tidak boleh. Etika penolong. Semua mau pindah ke sana, walaupun korbannya tidak sadar. Yang ini kan nggak pantas tuh. Tapi kalau buat sana, etikanya itu. Ini kan begini Pak. Oh iya, sampai cuma gini Mas. Nah, posisi kalau jenengan kan paha batas perut gede. Seperti ini, Masnya. Jadi kayak gini loh. Ini dapat ukurannya. Sini Mas. Apa tuh sebaik larang? Nah, jadi ini gini. Nah, itu. Jadi angkat pegang pasien. Cuman kayak apa kalau 1, 2, 3. Kak. Diri. 1, 2, naik. Kalau ada tandunya, nggak usah pakai gede. Cara nurunnya sama. Turun, cuman jongkok kayak tadi. Turun, 1, 2. Ini berarti ke tandu ya. Terus 1, 2. Nah kan, itu aja. Wes jungkel nggak karuan. Karena bukannya nggak bisa, kurang terbiasa. Kalau sudah terbiasa, jenengan enak ngangkat enak. 1, 2, 3. Turun 1, 2. Terus ketika mudret seman pada di kono, yang tinggi seman pindah ini. Makin ini. Jadi kain ya. Jadi kebanyakan mulai sampai sampai. Nah, jadi orang yang angkat tandu biasanya yang tenang. Kalau gini itu boyok. Jadi yang terbaru itu adalah gini. Oke, angkat tinggi. Angkat tandu, letakkan sini. Baru berdiri baru angkat. 1, 2. Disonggo. Naik dulu ya. Naik 1, 2, 3. Langsung gini. Oke. Nah, terus kalau bawa dia masih hidup. Kaki yang Kaki depan. Nah, kalau dia mati, meninggal,
kepala dulu. Ada yang milih sendiri. Terus kalau jalan, misalkan jalan ya, diharapkan kaki dalam. Berarti kalau 1, 2, 3, berarti sikil sampean kanan. Aku berarti sikil kiri, berarti bareng. Nah, itu nanti jalannya nggak akan gini. Oh, sifat Iya. bahasanya. Oke, balik badan. Turun 1, 2. Oh langsung ya. Kalau kita ngangkatnya orang masih sadar kok kakinya dulu? Kenapa? Karena kalau kepalanya dulu kita kayak mundur. Mau jalan mundur ngeluh nggak mas? Oh, iya. Tapi kalau kakinya dulu kita akan jalan jalan. maju. Pasiennya merasa jalan maju. Jadi lek sampean ono pasiennya jangan sampai orang ini setengah gigi baru cuman kuat melayu sing ini tambah ngeluh. Jadi harus kakinya. Kecuali korbannya nggak sadar dan itu tidak memungkinkan untuk putar tandu, nggak masalah. Semua itu karena PP itu fleksibel, mana yang bisa kita lakukan. Nggak saklek harus seperti ini. Tapi kalau etika itu tadi itu saklek. Jadi tidak boleh melangkahi korban sama lewat atasnya itu saklek. Ada pertanyaan? Oh mas, takono mas, kok timbangane? Misal kayak Belum, patah, nanti. patah, terus ada yang luka yang menganga gitu, itu gimana? Jadi Di posisi sebelah kanan. sebelah sini. Ya. Jadi yang kita dahulukan bukan patahnya, Luka yang terbuka. luka yang terbuka. Karena semangat patahnya ini terus mengeluarkan darah. Bisa jadi orangnya akan kehabisan darah. Tetap, nanti kalau memang lukanya besar, tetap cari kain atau apapun yang bersih, basahi dulu, baru tempel. Jangan kain yang kering, pasti akan nempel, akan susah. Jadi basah bukan berarti basah yang kotos-kotos, enggak yang apa ya? Mamel. Nah, mamel itu atasnya dikit terus tempelkan aja, baru rawat lukanya. Terus kalau menandung tidak memungkinkan untuk berbaring gini, tapi harus miring gini gimana? Nggak apa-apa, Pak. Oh, tapi tetap tali. Tetap, misalkan patahnya di sini, Terus ada luka menandung. Oke. Miringnya nggak boleh, jangan miring ke sini. Patahnya ini harus tetap di atas. Misalkan nggak sarung, biasanya kan miring. Ini harus tetap di sini. Terus kalau jalan menurun, itu usahakan, misalkan kaki, ya, otomatis yang kepala itu harus direndahkan, yang kaki harus dipanggul. Jadi harus tetap harus rata. sejajar. Jangan kalau jalanan misalkan gitu, ini tetap ini. Itu yang pertama lorot, rawan jatuh. Yang keduanya orang misalkan sadar, dia juga akan ketakutan. Tapi kalau gini, yang bawah yang atas direndahkan, yang sini agak ditinggikan. Walaupun nggak tinggi banget nggak apa-apa, yang penting tidak sampai melorot. Nah, gitu. Itu turun kalau naik. Kalau naik Sama. Balikan. kebalikan Pak. Tetap kalau naik itu kepalanya yang harus dulu. Ya. Kalau turun kakinya dulu. Tapi kalau naik kepala dulu nggak apa-apa. Tapi kalau memang yang di kepalanya orang tinggi-tinggi tetap ini tetap turun. Yang kepalanya tetap dipanggul. Jadi tetap paling tidak rata, sejajar lah. Ganti kaki. Lepot. Ini 1, 2. Sini. Sehingga patah. kaki dulu. Nggak apa-apa. Tak pindahin. Oh itu baru aja. Muter. Kalau muter sembarang lah, kaki sembarang kalau muter. Kalau jalan kan. Oke, maju, jalan. Kan ini posisinya sempit. Coba caranya sampean. Ya, caleg sampai
Ayo. Oh, cukup kok. Lanjut. Ayo. Lam. Nah, yang bawah di Aku dur. Aman deh. Ayo. Ayo tinggi yang Ya. tangan tinggi. Aman deh. terus Tapi ini agak turun dikit mas. Aman deh. Gitu. Udah. Yuk jalan. Gue tekan isor teman balik mana? Oke. Yuk. Yuk. Jangan yo. Nah, jadi penangnya. Yuk. Yuk. Tinggi. Enggak. Gak usah lebih mas, tinggal kayak masih tenang. Yuk, turun. Naik. Naik udah. Evakuasi ini dah. Oh naik Rono. Terus kepalanya deh. Oh kepala di depan. Ya, depan. Anu Kaki dulu. Kaki. Maju tahu sih. Yuk, turun pelan. Yuk, pelan. Lihat belakang. Aduh ya. Ya, lihat belakang ya. Iya, harus ada satu komando pak. Tinggi. Yang pada bawah, G. Yang bawah harus ditinggikan. Yuk. Turun. Yuk, pelan. Yuk. Maju. Tinggi. Turun mas. Yang depan turun. Turun. Geserkan. Oke, udah sampai rumah sakit. Paling tidak seperti itu. Jadi kalau ngangkat tandu pak, itu tidak ada boleh dua komando. Paling tidak harus ada salah satu komando. Jadi kalau dua komando untuk bentuk-bentukan itu pasti. Iki munggah, iki munggah itu pasti. Harus dipercaya satu orang. Jadi kita harus nurut sama yang komando. Kayak Pak Alek tadi. Ya. Kamu angkat turun. Jadi kan ngerti. Jadi harus ada satu, memang harus ada satu komando. Sama kayak ngangkat pasien juga harus satu komando. Oke, sampun mungkin sekian yang saya dapat berikan, semoga bermanfaat. Amin. Kalau jenengan misalkan bingung atau apa, jenengan bisa minta nomor saya di Pak Eko. Nanti kita bisa konsultasi bareng. Terus untuk materi Mas Eko ada di Mas Eko, nanti bisa dipelajari lagi Bapak Ibu, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Nanti biar nggak salah penanganan. Biasanya kalau pisau itu tidak biasa itu akan tumpul Bapak Ibu. Jadi kalau ingin mengasah itu belum materi, ayo entah itu 1 bulan atau 2 bulan sekali praktek lagi. Nah gitu, itu pasti nggak akan tumpul. Tapi kalau sama sudah praktek terus, wah rasa-rasa praktek itu pasti akan lupa nanti. Oh, aku tahu belajar tapi yuk caranya ya, pasti gitu. Oke, sampun, terima kasih buat waktunya, semoga bermanfaat. Saya tak kembali bertugas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPGD tentang peristiwa kecelakaan sampai patah tulang sampai nandung tadi kita laksanakan. Gimana untuk teman-teman paham tentang tadi yang dilaksanakan oleh Bapak? Bisa dipraktekkan lagi nanti waktu di lain hari. Tetap semangat kita belajar, jangan sampai kita lupa tentang materi tadi. Tetap nanti ada kelanjutan lagi untuk materi BPGD yang tadi. BPGD. Boleh. Oke, terima kasih untuk materi yang
sudah diselesaikan waktunya untuk istirahat, makan, istirahat makan sampai jam berapa tadi? Sampai jam 1 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.